Bab 1431. Identitas Lin Yi. Dalam hitungan menit, perawat muda itu berkata, sekalipun kami tetap butuh lebih dari beberapa menit untuk memakainya. Itu karena kamu belum menguasainya. Sambil memegang baju pelindung steril, Lin Yi segera memakainya. Seluruh proses hanya memakan waktu kurang dari 1 menit, dan perawat itu tercengang. An Ning, yang kebingungan di samping, juga sedikit terkejut, tetapi dia tidak lagi berminat untuk memperhatikan hal-hal ini. Dengan bantuan Lin Yi, An Ning segera mengenakan pakaian pelindung steril dan mereka bersiap masuk bersama. Pada saat ini, pintu didorong terbuka dan Ni Zhengyang beserta 2 perawat lainnya masuk. Dia sedang menjelaskan sesuatu kepada para perawat, tetapi ekspresinya berubah saat dia melihat Lin Yi. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ni Zhengyang bertanya. "Ini bukan rumahmu, aku boleh ikut, enggak? Tapi ini bangsal ICU. Kamu tidak bisa masuk," kata Ni Zhengyang. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Lin Yi dalam hal keterampilan, tapi ini wilayahnya. Dia tidak bisa membiarkannya berbuat sesuka hatinya. Menjenguk diperbolehkan di ICU, kan? "Apa salahnya membiarkan Lin Yi masuk?" tanya An Ning tanpa ekspresi. "Ning, apa yang kau coba lakukan?" Ni Zhengyang juga sangat marah. "Kamu sudah berkali-kali membelanya, dan kamu bahkan mengizinkannya masuk sekarang. Apa yang kamu pikirkan? Itu pilihanku untuk membiarkan siapapun yang kuinginkan masuk. Kurasa kau tak bisa ikut campur." Ni Zhengyang begitu marah hingga api seakan hendak keluar dari matanya. "Lalu menurutmu aku ini orang seperti apa? Apa kau sudah memikirkan perasaanku saat kau melakukan ini?" Ni Zhengyang berkata dengan histeris. Dia tidak peduli jika ada orang luar di sekitarnya. "Yang terjadi kemarin itu kecelakaan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kau terus-terusan menyimpannya? Apa keselamatanku sama sekali tidak penting bagimu? Jangan bicara lagi. Aku juga tidak mau membahas kemarin. Kita lupakan saja. Sekarang kita masuk. Beri jalan." "Apakah kamu yakin ingin melakukan ini?" kata Ni Zhengyang tanpa ekspresi. "Saya yakin." "Oke, kau benar-benar hebat, An Ning." Ni Zhengyang sangat marah hingga ia berputar-putar. "Kita sudah saling kenal lebih dari setahun. Kau bahkan belum mengenal pria ini selama beberapa hari. Baiklah, kukatakan sekarang. Kalau kamu tetap keras kepala, aku tidak akan ikut campur dalam urusan keluargamu. Kamu harus urus sisanya sendiri." An Ning mendongak dan menatapnya dengan dingin. "Aku bahkan tidak meminta bantuanmu." "Baiklah, kalau begitu aku akan menjelaskannya padamu. Menurut aturan, hanya 1 orang yang boleh masuk. Denganku di sini, dia tidak mungkin bisa masuk." "Baiklah, jangan berdebat. Ini ICU. Jangan ganggu pasien di dalam," kata Lin Yi. "Kau cukup beretika." Ni Zhengyang mencibir. "Cepat selesaikan urusanmu. Keluar dari sini. Jangan paksa aku memanggil petugas keamanan. Kau akan malu kalau aku melakukannya." Lin Yi merapikan detail pakaian pelindung itu. "Sudah lama sekali dan kau masih belum tahu siapa aku. Kurasa statusku di rumah sakit tidak begitu baik. Bukankah wakil direkturmu ada di dalam? Minta dia keluar untuk bicara denganku." "Kau ingin bicara dengan direktur kami?" Ni Zhengyang mencibir. "Kau pikir kau siapa? Apa kau pantas bertemu dengannya? Kalau tidak, kenapa aku harus bilang kau blur? Merupakan kehormatan bagi sutradaramu untuk bisa bicara denganku." An Ning berdiri di samping, bingung. Perkataan Lin Yi membuatnya bingung. Mungkinkah dia juga memiliki pengaruh dalam industri medis? "Kalian ngapain sih? Aku dengar kalian ribut terus dari dalam. Kalian tahu di mana?" Tepat saat mereka berdua menemui jalan buntu, pintu ICU didorong terbuka. Seorang pria berusia 50-an berjalan keluar, dengan kemarahan di wajahnya. Pria yang berbicara itu bernama Zhang Dayong. Ia adalah wakil direktur rumah sakit afiliasi kedua Universitas Kedokteran Bingcheng dan seorang ahli jantung ternama. "Direktur Zhang, ada pasien gangguan jiwa di sini. Dia bilang ingin bertemu Anda. Saya hampir saja memanggil petugas keamanan untuk mengusirnya. Lihat aku." Tentu saja, tatapan Zhang Dayong tertuju pada Lin Yi. Kemarahan di wajahnya langsung lenyap, dan ia pun berdiri terpaku di tanah. "Apakah Anda Direktur Lin dari rumah sakit Huasan? Senang sekali kau mengenalku, jadi mari kita berhenti bicara omong kosong." Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Tidak seorang pun menyangka Zhang Dayong memanggil Lin Yi dengan sebutan Direktur Lin. An Ning tidak bisa memahaminya, sekeras apapun ia memikirkannya. Lin Yi adalah Direktur Kantor Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Dongsan. Mengapa Zhang Dayong mengatakan bahwa ia adalah Direktur Rumah Sakit Huasan? Setelah memastikan identitas Lin Yi, Zhang Dayong bergegas berjalan dan meraih tangannya. "Merupakan suatu kehormatan bisa bertemu Direktur Lin di sini. Anda harus membimbing kami dengan baik agar kami bisa memperbaiki kesalahan kami." Mereka menyaksikan Zhang Dayong berbicara kepada Lin Yi dengan nada menjilat.
An Ning dan Ni Zeng yang keduanya tercengang. Apakah pengaruhnya begitu besar? Itu benar-benar dapat mencapai Zhang Dayong. Direktur Zhang, apa yang terjadi? Perkenalkan, orang di depan Anda dulunya adalah Direktur Departemen Kardiologi di Rumah Sakit Huasan di Zonghai. Dia spesialis kardiologi kelas dunia, kata Zhang Dayong dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, beliau adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Medis Huaxia. Merupakan suatu kehormatan bagi rumah sakit kami bahwa beliau bisa datang ke rumah sakit kami hari ini. Kalian harus belajar banyak darinya. Ledakan. Setelah mengetahui identitas asli Lin Yi, An Ning dan Ni Zeng yang merasa seolah-olah ada sesuatu yang meledak di kepala mereka. Direktur Departemen Kardiologi Rumah Sakit Huasan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Medis Huaxia. Salah satu identitas ini cukup mengejutkan orang. Tubuh Ni Zeng yang mulai gemetar tanpa alasan. Zhang Dayong tidak akan berbohong, jadi kedua identitas ini asli. Dibandingkan dengannya, dia berada pada level yang benar-benar berbeda. An Ning sama terkejutnya dengan Ni Zeng yang. Dia tidak pernah menyangka Lin Yi menjadi seorang dokter. Terlebih lagi, ia memiliki prestasi tinggi di bidang kedokteran. Direktur Zhang, Anda terlalu baik, kata Lin Yi. Ada pasien di dalam, namanya An Gohua. Dia ayah temanku. Aku mau masuk untuk memeriksanya. Seharusnya tidak masalah, kan? Tentu saja tidak. Kami sangat bahagia. Zhang Dayong berdiri di samping dan memberi isyarat mengundang. Lin Yi mengangguk dan berbalik menatap An Ning. Ayo masuk dan lihat. Oh, baiklah. Hingga saat ini, An Ning belum bereaksi dan hanya bisa mengikutinya secara mekanis. Ia masih harus mencerna berita ini. Setelah berpikir sejenak, Ni Zeng yang mengikutinya masuk. Dia juga ingin tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka tiba di bangsal ICU, Lin Yi pergi ke tempat tidur An Gohua di bawah pimpinan Zhang Dayong. Melihat An Gohua tidak bergerak, An Ning tidak dapat lagi menahan air matanya dan menerkam ke arah pria parubaya di atas tempat tidur. Lin Yi bereaksi cepat dan meraih lengannya. Jangan khawatir. Masih ada harapan untuk berobat jika kau tetap di sini. Kalau kau membuat masalah di sini, kita akan kehilangan kesempatan yang kita miliki saat ini. Kata-kata Lin Yi langsung menenangkan An Ning. Ia menyeka air matanya dan berdiri patuh di belakangnya, matanya penuh harapan. Apakah benar-benar ada harapan? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Lin Yi melihat indikator di perangkatnya. Situasinya sangat buruk. Seperti yang dikatakan perawat muda itu, nyawa pasien sepenuhnya bergantung pada peralatan medis. Jika peralatan itu dimatikan, pasien akan meninggal dengan tenang. Ini pekerjaan besar, pikir Lin Yi dalam hati. Bab 1432. Kejutan dan penyesalan. Apakah angiografi vaskular sudah dilakukan? Tanya Lin Yi. Sudah selesai, jawab seorang perawat muda, lalu menyerahkan hasilnya kepada Lin Yi. Bawa dia ke ruang operasi, masih ada waktu untuk penggantian pembuluh darah, perintah Lin Yi. Zhang Dayong menjawab dengan penuh semangat, siapkan ruang operasi agar kami bisa mengoperasi pasien. Mendengar perintah itu, beberapa perawat muda segera bertindak dan mulai bergerak. Direktur Lin, apakah Anda perlu melakukan konsultasi silang? Tanya Zhang Dayong. Pasien memiliki riwayat hipertensi. Jika ia menjalani operasi penggantian pembuluh darah, tingkat keberhasilannya mungkin kurang dari 1%. Tidak perlu konsultasi silang. Selama kita berhati-hati, kita akan baik-baik saja, kata Lin Yi. Siapkan satu set pakaian untukku, Direktur Zhang. Kalau tidak keberatan, kau bisa jadi asistenku untuk yang satu ini. Aku tidak bisa mengurusnya sendiri. Dengan senang hati, kata Zhang Dayong dengan gembira. Meskipun Lin Yi lebih muda darinya, keterampilan dan reputasinya di bidang medis jauh melebihi dirinya. Terus terang, merupakan suatu kehormatan bagi Zhang Dayong untuk menjadi asistennya hari ini. Direktur Lin, saya punya permintaan yang lancang. Beritahu saya. Selama operasi, bolehkah saya meminta dokter dari rumah sakit untuk mengawasi dari samping? Tidak masalah. Selama itu tidak memengaruhi operasi, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Terima kasih, Direktur Lin. Saya akan pergi ke ruang operasi untuk bersiap sekarang. Operasi akan dimulai 20 menit lagi. Baiklah, cepatlah. Lin Yi sedikit cemas karena dia tidak menyangka kondisi An Gohua begitu buruk. Bukannya pengobatan dokter tidak efektif, tetapi situasinya memang cukup kritis. Jika Lin Yi tidak datang, Li Chuan sendiri mungkin tidak akan mampu mengatasinya. Tiba-tiba, Lin Yi merasakan lengannya dicengkeram erat. Ia menyadari bahwa An Ning telah mencengkeramnya dan gemetar. Apakah kamu yakin semuanya akan baik-baik saja? Aku bilang masih ada harapan, jadi jangan khawatir. Tunggu saja kabarku di luar. Lin Yi menepuk bahunya dan menghiburnya. Semua ini berawal karena aku, 11 bertanggung jawab penuh. Terima kasih. Air mata mengalir di wajah An Ning. Kali ini, ia tidak sedih, melainkan tersentuh. Hei,
kamu sudah dewasa. Kenapa menangis? Suruh keluargamu menunggu di pintu masuk ruang operasi. Tidak perlu menunggu di sini. Aku mengerti. Anning berbalik dan berjalan keluar. Lin Yi tetap di ICU untuk mempersiapkan An Gohua. 10 menit kemudian, semua pekerjaan pra-perawatan selesai. Lin Yi meminta seseorang untuk mendorong An Gohua ke ruang operasi. Pada saat yang sama, Anning dan keluarganya tiba di pintu masuk ruang operasi dan menunggu dengan cemas. Putriku, kamu bilang orang bernama Lin Yi itu direktur rumah sakit Huasan. Meskipun rumah sakit Huasan tidak setenar Union Medical College, banyak orang di negara itu mengetahui bahwa mereka yang bisa menjadi direktur di sana adalah orang-orang yang terampil. Saya baru tahu soal ini. Lagi pula, Direktur Zhang sangat sopan padanya. Dari sini, kita bisa yakin akan keahliannya. Anning menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena tidak ada jalan lain sekarang, mari kita taruh semua harapan kita pada Lin Yi. Pemuda ini sungguh luar biasa. Berapa usianya untuk memiliki keterampilan sehebat itu? Anning tidak tahu bagaimana melihatnya. Di matanya, Ni Zhengyang sudah merupakan orang yang luar biasa. Dia tidak menyangka Lin Yi menjadi lebih kuat. Ia telah menjadi direktur rumah sakit Huasan di usia yang begitu muda, bahkan menjadi sekretaris jenderal Asosiasi Medis Huaxia. Jika ia tidak memiliki keterampilan yang luar biasa, ia tidak akan mampu melakukan ini. Yang terpenting, dia baru berusia 20-an. Saat seusianya, dia masih khawatir tentang tesis doktoralnya. Mereka berdua memiliki hidung dan 2 mata, jadi mengapa dia begitu menonjol? Pada saat ini, langkah kaki terdengar. Belasan dokter dan 7 atau 8 perawat mengikuti di belakang Lin Yi, bergegas menuju ruang operasi. Melihat Lin Yi, keluarga An maju untuk berbicara dengannya. Namun, saat ini, Anning tidak tahu harus berkata apa. Dia punya ilusi bahwa meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Lin Yi akan mengerti maksudnya. Lin Yi tersenyum. Tunggu di sini. Ini tidak akan jadi masalah besar. Sungguh suatu berkah bahwa kamu mengenal seseorang seperti Direktur Lin, canda Zhang Dayong. Dokter setingkat Direktur Lin semuanya adalah kepala ahli bedah yang diperuntukkan bagi para pemimpin partai dan kepala staf. Orang biasa tidak menerima perawatan dari mereka. Mendengar ini, keluargaan semakin lega. Kami masuk dulu. Operasinya tidak bisa ditunda. Tunggu saja di sini. Baiklah, kami akan menunggumu di sini. Lin Yi mengangguk dan membawa semua orang ke ruang operasi. Pemuda ini menyembunyikan kekuatannya. Kita semua salah menilai dia. An Guoyong mendesah. Benar sekali. Pantas saja keponakanku begadang semalaman. Dia memang luar biasa, kata Liu Fang sambil tersenyum. Bibi kedua, apa yang kamu bicarakan? Tanya Anning malu-malu. Kami hanya pergi minum-minum. Kami tidak melakukan apa-apa. Jangan salah paham. Baiklah, baiklah, baiklah. Ini urusan kalian, anak muda. Kalian harus memastikan untuk menangkap pemuda yang luar biasa seperti dia. Apa yang kau bicarakan? Ningning sudah punya pacar. Jangan bicara omong kosong, kata An Guoyong. Memangnya kenapa kalau dia punya pacar? Dia belum menikah. Kalau ketemu orang baik, dia tinggal ganti pasangan. Ini hubungan seumur hidup. Nggak perlu malu. Wajah Anning memerah dan jantungnya mulai berdebar kencang. Lin Yi tampak seperti orang yang tidak senonoh, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun. Semua asumsi subjektifnya lah yang membuatnya menjadi orang seperti itu. Sayang sekali dia sudah punya pacar. Pacarnya itu tidak bisa melanjutkan hubungan dengannya. Saat memikirkan hal ini, Anning merasa sedikit kecewa. Perasaan terkejut segera diikuti oleh penyesalan. Waktu berlalu begitu lambat. Tanpa terasa, lebih dari 5 jam telah berlalu. Langit di luar sudah gelap. Lampunya mati. Teriakan An Guoyong membuat Anning dan yang lainnya merasa bersemangat lagi. Tak lama kemudian, pintu ruang operasi didorong terbuka, dan Lin Yi beserta beberapa dokter keluar. Anning adalah orang pertama yang bergegas maju. Bagaimana situasinya? Jangan khawatir, operasinya berhasil. Lin Yi menyeka keringat di dahinya. Kembalilah dan suruh ayahmu untuk lebih banyak berolahraga dan menurunkan berat badan. Reputasiku hampir hancur karenanya. Apa yang telah terjadi? Saya tidak melihat darah saat saya memotongnya. Minyak di lemaknya keluar lebih dulu. Saya pikir saya salah potong. Anjing tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia mengambil tisu dan menyeka keringat Lin Yi. Terima kasih atas operasi ayah saya. Saya bilang saya akan bertanggung jawab penuh, jadi saya pasti akan menindaklanjutinya. Ya, aku juga berjanji untuk mentraktirmu makanan enak. Melihat mereka berdua mengobrol dan tertawa, Ni Zhengyang, yang berdiri di belakang kerumunan, mengepalkan tinjunya erat-erat dan menggertakkan giginya. Bab 1433. Diam-diam membalas dendam. Baiklah, lap keringatmu nanti. Pasien akan segera keluar.
Bantu perawat mendorongnya keluar. Oke. Pada saat ini, tak seorang pun dapat memahami emosi An Ning yang rumit. Ayahnya telah diselamatkan dari gerbang neraka, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya terhadap Lin Yi. Namun, dia merasa Lin Yi akan mengerti perasaannya tanpa banyak bicara. Tak lama kemudian, di bawah pengaturan Lin Yi, An Gohua diatur untuk tinggal di kamar tunggal kelas atas. Meskipun tidak sebaik unit perawatan intensif, namun tidak jauh lebih buruk. Dia tidak akan memenuhi syarat untuk tinggal di sini jika masalah ini diserahkan kepada keluarga An atau Ni Zhengyang. 20 menit kemudian, semua urusan An Gohua selesai. Meskipun ia masih pingsan, tanda-tanda vitalnya baik-baik saja. Pemulihannya bisa saja terjadi seiring waktu. Namun, dari awal hingga akhir, Ni Zhengyang tidak menunjukkan dirinya sekalipun. Seolah-olah ia telah lenyap dari muka bumi. Keluarga An pun tampaknya tidak mempedulikannya. Direktur Lin, apakah ada efek samping setelah operasi? Tanya Liu Guiqin. Meskipun mereka sangat gembira karena dia akan selamat, semua orang berharap yang terbaik. Jika hal seperti itu terjadi lagi di masa mendatang, tak seorang pun akan mampu mengoperasinya. Tidak akan ada efek samping. Jangan khawatir, kata Lin Yi. Tapi bagaimanapun juga, dia baru saja menjalani operasi, dan ini akan memengaruhi kesehatannya secara umum. Dalam beberapa bulan mendatang, buatkan dia makanan lezat, dan anjurkan dia untuk berolahraga ringan secara teratur, tetapi jangan terlalu berat. Di usianya, olahraga sedang seharusnya sudah cukup. Dia seperti keledai yang keras kepala, dan dia sangat malas. Aku sudah mencoba membujuknya beberapa kali sebelumnya, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Itu karena kamu belum menemukan metode yang tepat. Seperti merawat pasien. Kamu harus mengobati penyakit yang tepat. Apakah ada cara lain? Kamu cuma mengarang cerita. Dia pasti nggak mau keluar dan olahraga sendirian. Sebaiknya kamu sarankan dia pergi ke taman dan cari perempuan tua untuk diajak berdansa. Dia pasti lebih antusias daripada siapapun. Apa yang kau katakan? An Ning memelototi Lin Yi, hampir ingin mencekiknya. Ibuku ada di sini, dan kau malah mengajak ayahku berdansa dengan wanita tua. Lin Yi, itu memang tampak agak konyol. Haha, keluarga An tertawa dan tidak menganggapnya serius. Tidak ada yang terganggu dengan lelucon itu. Nak, ini sudah lewat jam 6. Direktur Lin sudah bekerja beberapa jam dan belum makan. Traktir Direktur Lin makan. An Ning mengangguk. Ayahnya baik-baik saja sekarang, dan ibunya yang merawatnya, jadi dia tidak perlu tinggal di rumah untuk mengawasinya. Lagi pula, Lin Yi adalah penyelamat ayahnya, jadi apapun yang terjadi, dia harus mentraktirnya makan. Kalau begitu, kami pergi dulu. Hubungi aku kalau kamu butuh sesuatu. Aku akan membawakanmu makanan saat aku kembali. Kamu tidak perlu khawatir tentang makan malam kita, kata An Guoyong. Kalian berdua pergilah dan makan sesuatu yang enak. Kalian tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi di sini. Kita lihat saja. Setelah menjawab, An Ning menarik Lin Yi keluar. Anda benar-benar memberi saya kejutan besar. Anda bukan hanya direktur kantor penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Dongsan, tetapi Anda juga seorang dokter yang luar biasa. Ini sama sekali tidak ada hubungannya. Aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Bukankah menyenangkan menjalani hidup? Menurutku kamu bukan orang normal, kata An Ning sambil tersenyum. Kamu bahkan belum setua aku, tapi kamu punya keterampilan bedah yang luar biasa. Kamu jenius. Kau menyanjungku. Aku jadi malu. Jangan malu, karena kamu memang sangat kuat. Baiklah, berhenti memujiku. Aku sudah punya cukup banyak pengagum di sekitarku. Cek, jangan terlalu sombong. An Ning menyisir rambutnya dan kembali ke dirinya yang biasa. Ada yang ingin kamu makan? Aku akan menyiapkan makanan enak untukmu hari ini. Bukankah sudah jelas? Kita sudah sampai di timur laut. Kalau kita tidak makan barbecue, perjalananku ke sini akan sia-sia. Kita juga bisa minum anggur. Jangan minum terlalu banyak. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. An Ning berkata tanpa pikir panjang, membuat wajahnya memerah. Mengapa dia mengatakan hal itu secara tiba-tiba? Bukankah seharusnya pacarnya yang peduli terhadap hal-hal seperti itu? Minum lebih sedikit itu menenangkan, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Lagi pula, tanpa minum, makanan jadi tidak terasa nikmat. An Ning mengangguk dan membungkus dirinya erat-erat dengan pakaiannya. Baiklah kalau begitu, aku akan mengurangi minum denganmu. Ayo pergi. Setelah menyepakati makanan, mereka berdua naik taksi dan pergi. Pada saat yang sama, Ni Zhengyang muncul di belakang mereka berdua, matanya dipenuhi amarah, seolah-olah dia ingin memakan Lin Yi. Dia memperhatikan mereka berdua masuk ke mobil dan pergi. Ni Zhengyang mempercepat langkahnya dan berjalan ke sudut kosong. Kemudian, ia menemukan nomor kontak pemandian Hantang di internet dan menghubunginya. Halo, pemandian Hantang. Aku mencari bosmu, Sun Men. Mencari bos kami.
Staf itu jelas terkejut. Maaf, kenapa Anda mencari bos kami? Katakan padanya aku menemukan orang yang melukai anak buahnya. Dia akan menjawab teleponku. Oke. Pak, bolehkah saya meninggalkan nomor telepon dan nama Bapak? Nama keluarga saya nih. Saya bertemu Sun Manjia di pemandian Hantang kemarin. Kalau kamu bilang ini, dia pasti tahu siapa saya. Minta dia menghubungi nomor ini, dan dia pasti bisa menemukan saya. Baiklah, aku akan memberitahu Direktur Sun. Pemandian Hantang. Setelah menutup telepon, pelayan itu berlari ke atas menuju ruang pribadi. Pada saat ini, saudara Sun sedang dipijat di dalam. Keduanya bertelanjang dada dan penuh tato. Hanya dengan melihat tatonya saja, orang bisa tahu bahwa mereka bukan orang baik. Selain itu, ada 4 gadis seksi yang melayani mereka berdua. Tangan Sun Man menyapu kaki keempat wanita itu dari waktu ke waktu, menimbulkan serangkaian suara yang merdu. Apakah kamu sudah menemukan Lin Yi? Tanya Sun Manlou. Belum, kata Sun Manjia. Saya mengirim seseorang ke lembaga penelitian pertanian hari ini, tetapi ternyata dia dan An Ning tidak ikut. Saya menunggu seharian, tetapi tidak melihat siapapun. Mungkin dia tidak berani pergi lagi. Sun Manlou menusuk sepotong buah dan berkata, beritahu orang-orang di bawah untuk berhati-hati. Lembaga penelitian pertanian di Bingcheng berbeda dari unit penelitian pertanian lainnya. Lembaga ini bukan milik pemerintah daerah. Jika terjadi sesuatu, akan sulit untuk membersihkannya. Jangan main-main. Aku tahu itu. Kalau tidak, aku pasti sudah menggunakan kekerasan sejak lama. Kalau begitu, mari kita luangkan waktu untuk menemukannya. Lagi pula, pesawatnya masih di bandara. Dia pasti tidak akan bisa kabur, kata Sun Manlou. Kalau ini di Zonghai, aku pasti nggak akan bisa melawannya. Tapi, di timur laut, aku nggak akan membiarkannya lolos. Kalau bukan karena kejadian kemarin, asal dia bersulang dan minta maaf, aku nggak akan dendam sama dia. Tapi kemarin, dia menusuk ahli 3 kali berturut-turut. Aku harus bicara sama dia soal ini. Sun Manjia berkata dengan dingin. Aku tidak peduli siapa dia hari ini, bahkan jika dia Tuan Ma sendiri, aku akan mencungkil matanya. Bab 1434. Hidangan yang sangat unik. Dentang. Saat mereka berdua sedang mengobrol, terdengar ketukan di pintu kamar pribadi. Sun Manjia menjawab dari dalam. Direktur Sun, seseorang bermarga Ni baru saja menelepon dan mengatakan ingin mencari Anda. Ni mencariku. Siapa dia? Bukankah terjadi sesuatu pada saudara Li kemarin? Dia bilang dia tahu di mana pelakunya. Dia juga bilang dia bertemu denganmu kemarin sore. Kurasa dia mungkin salah satu orang yang dipukuli. Saudara-saudara matahari saling berpandangan. Panggilan ini mengejutkan mereka. Apakah kamu tahu siapa dia? Saya bisa menebak secara kasar bahwa dialah orang yang seharusnya saya pukuli. Sun Manjia bangkit dari ranjang pijat dan mengeluarkan ponselnya. Berapa nomor teleponnya? Pelayan itu menyerahkan selembar kertas kecil berisi nomor telepon Ni Zhengyang. Sun Manjia segera menelepon balik. Saya Sun Manjia, saya dengar Anda mencari saya. Itu benar. Kamu harus tahu aku orang seperti apa. Lebih baik jangan main-main denganku. Tunggu aku di pintu masuk rumah sakit 1 jam lagi. Aku akan memanggil beberapa orang untuk mencarimu. Tak lama kemudian, Sun Manlou menutup telepon. Sun Manlou berdiri dan bertanya. Ada apa? Apa ada kabar dari pihak lawan? Pihak lain bilang Lin Yi ada di rumah sakit afiliasi kedua. Kurasa dia tidak berbohong. Dia tidak punya nyali. Kalau begitu, mari kita bawa beberapa orang untuk melihatnya. Sun Manjia mengangguk. Dia seharusnya seorang praktisi bela diri. Aku harus membawa lebih banyak orang kali ini. Tidak perlu ribut-ribut. Bawa saja Jin Bao. Dia sudah cukup. Saya tahu level Jin Bao. Menurut peringkat standar, dia seharusnya kelas E. Dalam beberapa bulan terakhir, levelnya memang membaik. Dia sudah cukup stabil, kata Sun Manlou. Cukup beri dia pelajaran dan rekam videonya. Lagi pula, dia orang dengan latar belakang keluarga terpandang. Kalau dia cedera atau cacat, nanti tidak bagus. Kalau begitu, kita harus meminta Jin Bao untuk menahan diri. Kalau tidak, Lin Yi mungkin akan menderita efek samping dari pukulan itu, kata Sun Manjia sambil tersenyum. Saudaraku, katakan yang sebenarnya. Kamu sudah di level berapa sekarang? Di bawah arahan An Ning, mereka berdua turun di pintu masuk sebuah gang kecil. Ada toko di dalam. Makanannya enak, tapi suasananya kurang nyaman. Kuharap kau tidak keberatan. Tentu saja aku tidak keberatan. Aku suka restoran kecil seperti ini. Suasananya ramai. Bagus, aku juga merasakan hal yang sama, dan rasanya luar biasa. Kamu harus mencobanya. Di bawah pimpinan An Ning, mereka berdua tiba di sebuah toko barbeque di sebuah bangunan perumahan tersembunyi. Sebelum ia sempat masuk ke dalam rumah,
ia mendengar keributan di pintu. Bisnis sedang ramai. Di pintu masuk toko, mereka berdua menunggu lebih dari 10 menit sebelum ada kursi kosong. Hal ini, ditambah dengan aroma barbeku, cukup menjamin kepuasan mereka. An-Ning melepas mantelnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Tanpa ragu, ia menyodorkan menu kepada Lin Yi. Lin Yi menerima menu tersebut dan mulai memesan. Namun, ketika melihat menu tersebut, Lin Yi sedikit tertegun. Ada banyak hal yang belum pernah dilihatnya di Zonghai, apalagi dimakan. Semuanya adalah makanan khas Timur Laut. Saya punya pertanyaan. Beritahu saya. Siapa atau apa, peri biru, ini? Tanya Lin Yi bingung. Saya tahu tentang Blue Smurf, apakah ada hubungannya? An-Ning terdiam sejenak, tampak sedikit gelisah. Ada kalanya ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia urungkan. Tidak mudah untuk dijelaskan. Kenapa kamu tidak mencarinya di internet? Apa yang sulit dijelaskan? Katakan saja. An-Ning melihat sekeliling dan menyadari tidak ada yang memperhatikan tempat ini. Maka, ia pun menjernihkan pikirannya dan mencoba menjelaskan kepada Lin Yi hidangan apa ini. Sebenarnya, benda ini. Tidak bisakah kau mengatakannya terus terang? Kau lamban. Kau tidak terlihat seperti gadis Timur Laut. Tidak peduli seberapa jauh aku berada di Timur Laut, aku tetap seorang gadis. Logika macam apa itu? Apakah ada hubungan yang tak terelakkan antara keduanya? Mendekatlah dan aku akan memberitahumu apa itu. Lin Yi mencondongkan tubuh dan An-Ning membisikkan sesuatu ke telinganya. Bisakah kamu memanggang benda ini? Di Timur Laut, tidak ada yang tidak bisa dipanggang. Kau tahu tentang ini. Kau benar-benar berpengetahuan luas. An-Ning merasa malu dengan Lin Yi dan menjelaskan. Awalnya aku tidak tahu. Sahabatku yang memberitahuku. Karena ini adalah hal yang ajaib, aku harus mencobanya. Aku akan mulai dengan 5 peri biru dan 5 ginjal. Dan berikan aku 2 benda peledak itu juga. Ekspresi An-Ning sedikit aneh saat dia melihat apa yang diperintahkan Lin Yi. Apakah kamu yakin menginginkan barang-barang ini? Saya yakin. Semuanya sangat bergizi. Sudah kubilang, jangan punya niat buruk. Aku tidak bisa melakukannya dalam beberapa hari ke depan. Lin Yi mengangkat kepalanya dan menatap An-Ning. Apa maksudmu kau tidak bisa melakukannya selama beberapa hari ke depan? Hanya beberapa hari. Aku tidak bermaksud begitu, maksudku, kamu tidak boleh punya pikiran lain terhadapku. Aku sedang tidak berselera makan saat ini, jawab Lin Yi. Aku hanya menyimpan energiku untuk nanti. Aiming melepas sepatu hak tingginya dan dengan lembut menendang Lin Yi ke bawah meja. Jangan ngomong. Banyak sekali orang di toko. Nanti kalau ada yang dengar, nggak enak. Pesan yang lain saja. Babat rebus lumayan. Itu makanan khas keluarga mereka. Coba deh. Lin Yi memesan banyak makanan, lalu disajikan di meja besar. Rasanya sangat mewah. Meskipun dia tidak bisa menghabiskan semuanya, begitulah sikap yang seharusnya dimiliki seseorang saat mentraktir seseorang makan. Meskipun mereka sudah sepakat untuk minum hari ini sebelum dia keluar, Lin Yi akhirnya minum 7 botol An-Ning dan 4 botol. Jumlah ini sudah melebihi batas minuman kecil. Beruntung keduanya masih bisa menahan minuman keras, sehingga kesadarannya tidak terganggu. Meskipun awalnya mereka berencana untuk minum sedikit, Lin Yi akhirnya minum 7 botol, sementara An-Ning 4 botol. Konsumsi alkohol mereka telah melampaui batas, minum sedikit. Terkubur dalam mantel kasmirnya, An-Ning tampak sangat ramping dan cantik. Bagaimana perasaanmu? Semoga rasanya enak. Makanan panggangnya enak sekali. Jauh lebih enak daripada yang di Zonghai, kata Lin Yi. Tapi hidangan dinginnya tidak seenak hidanganku. Jangan menyombongkan diri. Meskipun restorannya kecil, hidangannya tetap dibuat oleh koki. Orang sepertimu tidak bisa bersaing. Siapa yang kamu ejek? Aku pernah buka restoran, oke. Kamu punya restoran. Restoran itu buka lebih dari sebulan. Akhirnya, karena berbagai faktor, restoran itu tutup. Berbicara tentang restoran, Lin Yi tiba-tiba menyadari bahwa pemandangan hari ini sangat mirip dengan tahun lalu. Itu juga kecelakaan yang tiba-tiba. Mereka berdua ada di ICU. Satu-satunya perbedaannya adalah wanita tua itu tidak diselamatkan, tetapi An Gohua diselamatkan. Lin Yi menarik napas dalam-dalam. Pada titik ini, lebih dari setahun telah berlalu. Itu masih merupakan sesuatu yang mengusik Lin Yi jauh di dalam hatinya, sesuatu yang tidak dapat ia singkirkan dari pikirannya. Bab 1435. Ancaman Sun Manjia. An-Ning hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Lin Yi telah terdiam. Apakah aku salah bicara? Aku baik-baik saja. Aku hanya ingat sesuatu yang lain. Lin Yi melihat arlojinya. Sudah waktunya. Kembalilah ke rumah sakit, aku akan kembali ke hotel. Baiklah, sampai jumpa besok. Kring kring kring. Tepat saat mereka hendak berpisah, telepon An-Ning berdering lagi. Mereka pergi lagi.
Lebih dari 1 jam setelah Lin Yi dan An Ning pergi, Ni Zhengyang tiba di pintu masuk rumah sakit dengan mengenakan mantel. Tidak lama kemudian, keempat orang yang dikirim Sun Manjia berhenti di pintu masuk rumah sakit dengan mobil 570 miliknya. Dokter Ni, saya tidak menyangka Anda bekerja di sini. Ada kesalahpahaman kemarin. Jangan dimasukkan ke hati. Sun Manjia mengambil inisiatif mengulurkan tangannya, seolah-olah kejadian kemarin hanyalah konflik kecil yang tidak penting. Orang-orang seperti Sun Manjia memiliki karakteristik umum. Saat aku membutuhkanmu, atau saat aku tidak punya dendam padamu, aku bisa minum bersamamu dan memanggilmu saudaraku, aku bahkan tidak peduli dengan perbedaan kelas dan status. Namun, jika terjadi konflik di antara keduanya, atau jika terjadi konflik kepentingan, dia akan menjadi orang pertama yang bangkit dan menikam pihak lain. Sun Manjia adalah contoh klasik orang-orang seperti itu. Di sisi lain, Ni Zhengyang tidak setenang itu. Masih ada simpul di hatinya yang tidak bisa dilepaskannya. Akan tetapi, sekarang kedua pihak sudah bekerja sama, dia hanya bisa menerima kenyataan dan tersenyum untuk berbicara dengan Sun Manjia. Saya tidak menyangka kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Sun Manjia mengangguk sambil tersenyum palsu. Di mana orang yang menikam adikku? Kenapa dia ada di rumah sakit? Sun Manjia khawatir ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini, jadi dia bertanya dengan hati-hati. Calon ayah mertua saya terkena serangan jantung dan dikirim ke sini. Dia baik-baik saja sekarang, jadi mereka semua ada di sini. Aku mengerti, kata Sun Manjia sambil berpikir. Mereka pergi makan malam. Mereka pasti akan kembali malam ini. Kalau begitu, kau bisa membawa orang-orangmu ke sini, kata Ni Zhengyang. Tapi aku punya satu permintaan. Beritahu saya, An Ning pacarku. Kuharap kau tak punya niat buruk padanya lagi. Haha. Sun Manjia tertawa terbahak-bahak. Itu bukan masalah. Kita bisa dianggap sudah saling mengenal setelah bertengkar. Tentu saja, aku tidak akan memikirkannya lagi. Jangan khawatir tentang itu. Kamu bisa cari tempat tinggal untuk sementara. Aku akan kabari kamu kalau dia pulang. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan, kata Sun Manjia. Kebetulan, adikku ada di rumah sakitmu. Aku juga harus pergi melihatnya. Di rumah sakit kami. Ni Zhengyang sedikit terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak ia duga. Tetapi setelah memikirkannya baik-baik, dia merasa itu masuk akal. Rumah sakit afiliasi kedua adalah salah satu dari 2 rumah sakit terbaik di Bingcheng. Dengan cedera yang begitu serius, wajar saja jika ia dirujuk ke sini. Kamu bisa atur sisanya. Aku akan kembali dulu. Baiklah, hati-hati. Ni Zhengyang berbalik dan berjalan kembali. Sun Manjia mengencangkan pakaiannya dan berkata dengan suara rendah. Telepon dan cari tahu di bangsal mana ayah mertuanya berada. Karena dia sudah ada di sini, kita harus pergi mengunjunginya. Ayo pergi sekarang. Pada saat yang sama, Ni Zhengyang diam-diam pergi ke kamar An Gohua. Liu Guiqin dan 2 orang lainnya memesan pangsit dan kotak makan siang untuk makan malam. Bibi, kami sedang makan. Pada saat ini, Ni Zhengyang masuk dan menyambutnya dengan senyuman. Ketika mereka bertiga melihat Ni Zhengyang, senyum mereka tiba-tiba menghilang. Mereka gugup dan gelisah. Terutama Liu Guiqin, dia sangat gugup sehingga tidak tahu harus berbuat apa, dan tidak tahu bagaimana menghadapi Ni Zhengyang. Secara umum, dia dan putrinya adalah pasangan. Namun orang yang bernama Lin Yi itu adalah dermawan terbesar keluarganya. Terlebih lagi, dalam hal prestise, dia memang jauh lebih mengesankan daripada Ni Zhengyang. Yang lebih penting lagi, sikap putrinya terhadapnya juga tidak diketahui. Akibatnya, ketika dia bertemu Ni Zhengyang lagi, Liu Guiqin tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Saya baru saja membersihkan tubuhnya sebelum makan. Liu Guiqin menyerahkan kursinya dan bersikap lebih sopan kepada Ni Zhengyang. Bagaimana kondisi paman, apakah ada efek sampingnya? Tuan Lin, semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir. Bagus. Ni Zhengyang terkekeh. Dia mungkin akan pulih tahun depan. Ini seharusnya tidak menunda menghadiri pernikahan kami. Tak seorang pun dari 3 orang di lingkungan itu menduga Ni Zhengyang akan membahas pernikahan. Meskipun kedua belah pihak punya rencana untuk menikah, segalanya masih jauh dari kata pasti. Lagi pula, orang tua kedua belah pihak belum bertemu. Mengapa dia tiba-tiba mendesak masalah ini? Meskipun Liu Guiqin tidak mau terlalu ikut campur dalam urusan mereka, ia tetap harus membicarakan hal ini dengan putrinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, Liu Guiqin tidak bisa langsung membicarakannya. Semoga saja, Liu Guiqin menyetujui dengan santai. Dia akan pulang sebelum tahun baru Imlek. Tentu saja tidak akan jadi masalah. Aku harus mulai mempersiapkan pernikahan agar aku tidak panik ketika saatnya tiba. Kita harus melakukannya dengan cara yang luar biasa. Liu Guiqin sedikit mengernyit, tetapi masih ada senyum di wajahnya. Tidak perlu terburu-buru. Ini hanya upacara. Bukan masalah besar. Ni Zhengyang tersenyum.
Aku juga berpikir begitu, jadi kupikir aku harus segera menikah dengan Ningning. Hubungan kita akan segera berakhir, dan tidak perlu ditunda lagi. Bagaimana, Bibi? Liu Guiqin ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Jadi, ia hanya bisa menangani situasi ini terlebih dahulu dan menunggu putrinya kembali. Zheng Yang, kamu sibuk sepanjang sore karena urusan keluarga kita. Kamu pasti lelah. Tidak ada lagi yang perlu kamu urus di sini. Kembalilah dan istirahatlah. Jangan sampai kelelahan. Selelah apapun aku harus datang dan melihatnya. Meskipun pernikahan kami belum didaftarkan, kami tetap keluarga. Aku harus melakukan yang terbaik setelah kejadian penting ini. Dengan baik, Liu Guiqin ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Dulu, ia berpikir anak ini tidak buruk dan cukup pintar. Namun, hari ini, sepertinya ia kurang bijaksana. Berderak. Tepat saat Liu Guiqin hendak mengatakan sesuatu, dia mendengar pintu terbuka. Dia mengira putrinya telah kembali, tetapi 4 pria asing datang. Meski mereka berdua orang asing, dia masih mengenali 2 di antara mereka. Mereka adalah orang-orang yang pergi ke rumahnya pagi ini. Hal itu membuat suaminya begitu marah hingga ia terkena serangan jantung. Ni Zheng Yang juga tercengang. Dia tidak menyangka Sun Manjia akan membawa orang kemari. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, dialah yang memberitahu mereka. Kalian ngapain di sini? Belum cukup, ya, kata Liu Guiqin. Keluar dari sini. Bibi, jangan khawatir. Kami datang ke sini bukan dengan niat jahat. Kami hanya ingin menjenguk suamimu. Kalau terjadi apa-apa, aku bisa panggilkan mobil untuk membantumu membawanya ke krematorium, kata Sun Manjia. Bab 1436. Apakah hanya ini yang kau miliki? Apa yang kamu katakan? An Buoyong sangat marah dan ingin memukulnya. Paman kedua, tenanglah. Mereka banyak. Ni Zheng Yang melangkah maju untuk menghentikan An Buoyong. Dia tahu betul orang seperti apa Sun Manjia. Jika mereka bertarung, An Buoyong tidak akan bersenang-senang. Aku benar-benar tidak mau repot-repot mengurus kalian, orang tua, lemah, sakit, dan cacat. Dan aku di sini bukan untuk mencari kalian hari ini. Sun Manjia menyalakan sebatang rokok dan berkata, katakan pada Lin Yi untuk segera kembali dan mencariku di Departemen Rawat Inap 3, kamar 706. Kalau tidak, aku tidak tahu apakah benda tua di tempat tidur ini bisa bertahan sampai besok. Setelah mengatakan itu, Sun Manjia memimpin yang lain keluar dari bangsal. Ni Zheng Yang juga menyeka keringatnya dengan berat. Bibi, tinggallah di sini sebentar. Aku akan keluar dan membantumu menyelesaikan masalah ini. Merasa bersalah, Ni Zheng Yang meninggalkan bangsal dan menemui Sun Manjia. Apa maksudmu? Bukankah sudah kubilang untuk menunggu di bangsal? Kenapa kau datang ke sini? Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Sebaiknya kau tidak mengatakan hal-hal yang tidak berguna di depanku. Jangan terlalu jauh. Apa kau lupa janjimu padaku? Suara mendesing. Kalau aku memberimu muka, terima saja. Jangan membuatku sedih, atau aku akan membunuhmu. Menghadapi Sun Manjia yang garang, Ni Zheng Yang tak berani berkata apa-apa. Ia hanya bisa memelototinya. Ayo pergi. Setelah Sun Manjia pergi, perawat membantu Ni Zheng Yang berdiri. Dokter Ni, ayo kita panggil polisi. Orang-orang ini terlalu keji. Mereka benar-benar datang ke rumah sakit untuk membuat masalah. Tidak perlu menelepon polisi. Ni Zheng Yang memegangi perutnya saat dibantu perawat. Lebih baik menghindari masalah. Kita lupakan saja masalah ini. Baiklah, aku akan membantumu ke kursi. Di bangsal, keluargaan dipenuhi amarah. Kakak ipar, merekalah yang membuat kakak marah sampai terkena serangan jantung, kan? Tanya An Buoyong. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita panggil polisi sekarang. Para berandalan kecil ini semakin melanggar hukum. Aku sudah menelepon polisi pagi ini, tapi percuma saja. Aku akan menelepon Ningning. Dia hanya seorang wanita muda. Apa gunanya meneleponnya? Dia tidak bisa menangani hal-hal seperti ini. Bukankah Lin Yi bersamanya? Aku akan meminta mereka kembali dan bertanya apa yang terjadi. An Buoyong tidak berkata apa-apa lagi. Setelah orang-orang itu masuk, mereka semua bertanya tentang Lin Yi. Mungkin ada hal lain yang terjadi di antara mereka, jadi mereka harus menelepon Lin Yi. Kemudian, Liu Guiqin menelepon An Ning dan menceritakan apa yang telah terjadi. Apa yang dikatakan Ning Ning? Mereka akan segera kembali. Kalau begitu kami akan menunggu di sini. Sekitar setengah jam kemudian, pintu bangsal didorong terbuka dan Lin Yi dan An Ning masuk. Bu, apa yang terjadi? Kenapa orang-orang itu datang ke rumah sakit? Saya juga tidak tahu. Waktu saya masuk, saya bilang ke Direktur Lin untuk segera kembali dan pergi ke Departemen Rawat Inap 3, kamar 706 untuk mencari mereka. Lin Yi mengangguk. Apakah Paman baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja,
kata Liu Guiqin dengan dilema. Tapi pihak lain bilang kalau kamu tidak mencarinya, mereka mungkin akan menyerang lagi. Ini masalah kecil. Aku akan pergi dan menyelesaikannya. Tunggu di sini. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Melihat Lin Yi hendak pergi, An Ning meraih lengannya dari belakang. Dia lebih cenderung menelepon polisi untuk menyelesaikan masalahnya. Ini masalah kecil. Tunggu saja di sini. Dia menepis lengan An Ning dan berjalan menuju Departemen Rawat Inap ketiga. Departemen Rawat Inap 3, ruang 706. Kamar ini juga merupakan kamar tunggal, tetapi tidak semewah kamar tempat An Gohua menginap. Tubuh bagian atas Zhuo Kuanli telanjang, dan perut bagian bawahnya diperban. Ia sudah bisa melakukan beberapa latihan ringan. Selain Zhuo Kuanli, Sun Manjia dan yang lainnya juga ada di sana. Mereka berbaring di ranjang yang lain seolah-olah sedang membesarkan seorang kakek. Mereka bahkan lebih riang daripada Zhuo Kuanli. Kak, sudah lebih dari setengah jam. Kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Mungkinkah dia terlalu takut untuk datang? Tanya Zhuo Kuanli. Sun Manjia berkata, dia berani mencuri jejak saudaraku lalu menusukmu. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia orang yang kejam. Orang seperti dia lebih mementingkan reputasinya daripada langit. Dia mungkin tidak akan jadi pengecut. Dengan itu, Sun Manjia berbalik dan menatap pemuda yang bersandar di dinding. Jinbao, nanti kalau ada yang datang, bersikaplah lembut. Jangan berlebihan. Pria yang dikenal sebagai Jinbao itu bernama Zhang Jinbao. Ia adalah salah satu bawahan kepercayaan Sun Manlou dan telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun. Ia memiliki status yang sangat tinggi di organisasi tersebut. Kakak sudah memberi pengarahan sebelum kita datang. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan merepotkan kakak. Aku lega mendengarnya. Sun Manjia menguap. Kita harus memberinya malam yang tak terlupakan hari ini. Kita harus memberinya tahu bahwa ini bukan tempat yang tepat baginya untuk bersikap kasar. Berderak. Pintu didorong terbuka dan Lin Yi masuk. Kudengar kau mencariku. Melihat Lin Yi masuk, Sun Manjia dan yang lainnya berdiri bersama. Aku sudah lama mencarimu. Kau menusuk adikku. Aku tak bisa membiarkannya begitu saja. Bagus, kan? Setidaknya dia selamat. Sun Manjia mengangkat alisnya dan mengamati Lin Yi cukup lama. Kenapa? Dari apa yang kau katakan, sepertinya kau ingin bertarung dengan kami. Kalian yang memulai ini, kan, kata Lin Yi. Pertama, kau pergi ke rumah orang tua An Ning untuk membuat keributan. Lalu, kau datang untuk mengancam mereka. Kalian punya pengaruh sekarang, jadi beraninya kau melakukan hal serendah itu. Sekali lihat saja, kau sudah tahu kalau kau kurang potensial. Kakak, ini pasti dia, kan? Tanya Zhang Jinbao. Sun Manjia mengangguk. Tidak perlu keluar. Kita selesaikan saja semua dendam kita di sini sekarang juga. Zhang Jinbao melangkah maju dan berdiri di depan Lin Yi. Kakakku bilang kamu praktisi bela diri. Biar aku uji kemampuanmu. Menguji kemampuanku. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, dan dengan santai meninju Zhang Jinbao. Yang mengejutkannya, pihak lain melambaikan tangannya dan memblokir serangannya. Tidak buruk, aku benar-benar salah menilaimu, kata Lin Yi terkejut. Berdasarkan pergerakan barusan, dia dapat secara akurat menentukan bahwa orang ini pasti telah memahami cara mengerahkan tenaga dalam dantiannya. Namun, levelnya seharusnya tidak tinggi. Paling-paling, dia hanya di kelas E. Tapi itu sudah menjelaskan banyak hal. Sun Manlou dan bawahannya berada di level yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Mereka sedikit lebih kuat dari yang dibayangkannya. Zhang Jinbao menggelengkan kepalanya karena terkejut, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Jadi, hanya ini yang kau punya. Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Jangan cemas. Satu gerakan saja tidak menjelaskan apapun. Ayo lanjutkan. Dengan itu, Lin Yi melayangkan pukulan lain ke Zhang Jinbao. Bab 1437. Kebebasan karena ketampanan. Kamu sudah mencoba sekali. Kenapa kamu tidak menyerah? Itu dulu, dan ini sekarang. Zhang Jinbao tidak mengatakan apapun lagi dan membalas dengan cara yang sama. Namun kali ini, situasinya berbeda. Zhang Jinbao bergerak untuk menghalangi, tetapi Lin Yi mencengkeram pergelangan tangannya dan menariknya ke depannya. Tiba-tiba, Zhang Jinbao menyadari ada sesuatu yang salah. Baik kecepatan reaksi maupun kekuatan Lin Yi, semuanya telah melampaui imajinasinya. Terutama lengannya, rasanya seperti dijepit tang. Sekeras apapun ia berusaha, ia tak bisa lepas. Persetan denganmu. Lin Yi meninju wajah Zhang Jinbao dengan tinjunya yang lain. Jeritan terdengar. Zhang Jinbao menutup hidungnya dan jatuh terduduk. Wajahnya berlumuran darah dan ia tampak sangat menyedihkan. Melihat keadaan Zhang Jinbao yang menyedihkan, Sun Manjia dan yang lainnya tercengang. Zhang Jinbao adalah bawahan kepercayaan kakak. Kekuatannya tak perlu diragukan lagi, jadi bagaimana mungkin ia dikalahkan hanya dengan satu pukulan.
Dia tahu betul kemampuan Zhang Jinbao. Menurut Big Brother, bahkan juara bela diri dan ahli pasukan khusus pun tak tertandingi. Mengapa hari ini ia dipukuli oleh pewaris generasi kedua yang kaya? Jinbao, apa kabar? Zhang Jinbao menutupi hidungnya, merasakan sakit yang membakar. Meski dia tidak menunjukkannya, dia tetap terkejut. Dalam keadaan normal, dia tidak akan terluka parah setelah dipukul. Orang ini setidaknya kelas D. Namun, kakak dan adik sudah mengatakan bahwa dia hanyalah pewaris generasi kedua yang kaya. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan seperti itu? Saya baik-baik saja. Zhang Jinbao berdiri, tetapi tatapannya ke arah Lin Yi dipenuhi rasa takut. Apakah kamu masih bisa melakukannya? Sun Manjia bertanya dengan suara rendah. Tidak apa-apa. Aku memang ceroboh tadi. Mata Zhang Jinbao dipenuhi niat membunuh, dan nadanya semakin dalam. Untungnya, aku datang hari ini. Kalau aku hanya mengandalkan orang-orang biasa itu, aku pasti takkan bisa mengalahkannya. Aku tetap akan dirugikan. Asalkan kau tahu apa yang kau lakukan. Zhang Jinbao mengangguk. Kakak, mundurlah. Aku harus lebih serius kali ini. Aku tidak ingin melukaimu. Oke. Sun Manjia dan yang lainnya dengan hati-hati mundur, memberi jalan untuknya. Zhang Jinbao menyentuh punggung bawahnya dan mengeluarkan pisau lipat. Ayo, biarkan aku melihat levelmu yang sebenarnya. Kamu sudah dalam kondisi seperti ini, tapi masih mau bertarung. Aku akan membunuhmu. Dengan kutukan, Zhang Jinbao menyerang Lin Yi dengan belati. Pada saat ini, Lin Yi sangat yakin bahwa pria di depannya telah memahami cara mengerahkan tenaga dalam dantiannya. Dia memang tidak sederhana. Terima kasih. Pada saat yang sama, Zhang Jinbao sudah bergegas, dan Lin Yi mengangkat tangannya seperti hantu dan meraih pergelangan tangannya. Dalam sekejap, waktu seakan berhenti. Mata Zhang Jinbao melebar saat dia bertemu pandang dengan Lin Yi di udara. Hanya dengan gerakan ini saja, dia tahu tamatlah riwayatnya. Niat membunuh yang meledak dari mata Lin Yi membuat Zhang Jinbao kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Sampah di tempat tidur itu terlihat persis seperti kemarin. Sekarang giliranmu. Lin Yi tidak memberi Zhang Jinbao kesempatan. Dia mengambil belatinya dan menusukkannya langsung ke perutnya. Jeritan keras terdengar. Begitu kerasnya hingga seluruh gedung bisa mendengarnya. Zhang Jinbao menutupi lukanya dan terbaring di genangan darah. Sun Manjia dan Zhuo Guanli menatap Lin Yi dengan tercengang. Bahkan apel pun bisa masuk ke mulut mereka. Mereka tahu betul level Zhang Jinbao. Dia tidak percaya bahwa dia akhirnya terbaring kalah. Jeritan lain terdengar. Lin Yi berbalik dan melihat dua perawat berdiri di luar pintu. Mereka sudah ambruk ke tanah. Tidak apa-apa. Jangan takut. Lin Yi sedikit tidak berdaya, dia lupa bahwa ini adalah rumah sakit. Pada saat kritis, Sun Manjia segera bereaksi dan berlari menuju pintu seolah-olah nyawa mereka bergantung padanya. Pada saat ini, dia tidak peduli. Jika dia tidak pergi, Lin Yi pasti tidak akan membiarkannya pergi. Sun Manjia melarikan diri, tetapi Lin Yi tidak melepaskannya. Dia berbalik dan bergegas keluar. Dua orang yang tersisa juga bereaksi dan bergegas keluar pintu. Jangan pergi di saat seperti ini. Satu pukulan. Satu tendangan. Hanya dalam dua gerakan, keduanya jatuh ke tanah, tidak dapat berdiri. Setelah berhadapan dengan mereka berdua, Lin Yi tidak membuang waktu dan berbalik untuk bergegas keluar. Di koridor, ketika mereka melihat Sun Manjia, baik pasien maupun dokter kebingungan. Ketika mereka melihat Lin Yi mengejarnya sambil membawa belati berdarah, kepala mereka berdengung. Apakah dia akan membunuhnya? Pada saat yang sama, Lin Yi mengejar Sun Manjia dan menendang punggungnya. Suara mendesing. Sun Manjia kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke depan, mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Tolong! Pembunuhan! Saat ini, Sun Manjia sudah tidak lagi bertingkah seperti gangster. Ia berteriak-teriak di koridor seperti orang gila. Kamu, apa yang kamu lakukan? Turunkan pisaunya. Setelah mengetahui situasi di gedung itu, orang-orang dari Departemen Keamanan gedung segera bergegas datang. Mereka memegang tongkat replika di tangannya dan menatap Lin Yi dengan mata gemetar. Anak muda, lebih berpikiran terbukalah. Kau masih sangat muda. Jika kau membunuh seseorang, yang menantimu adalah hukuman mati. Kau masih punya hidup panjang di depanmu. Anda tidak dapat melakukan hal bodoh, kata Kapten Keamanan itu. Anak muda, tenanglah. Mari kita bicarakan semuanya. Dokter yang bertugas menghiburnya. Orang di tanah itu punya tato di tangannya. Jelas sekali dia bukan orang baik. Keluarga pasien bersandar di pintu dan bergumam pelan. Dia pasti menindas adik laki-laki tampan itu. Kalau tidak, dia tidak akan sebenci itu. Aku juga berpikir begitu. Orang-orang menjijikan ini, memang sudah sepantasnya kita berurusan dengan mereka. Melihat Lin Yi sudah tenang, para penonton pun tak lagi takut. Terlebih lagi, sebagian besar perempuan membela Lin Yi, berpikir bahwa ia tak punya pilihan lain.
Dokter yang awalnya berusaha membujuk Lin Yi langsung terdiam. Dia hampir membunuh seseorang dengan pisau, tapi kalian semua masih membelanya. Apa kalian semua sudah mati? Apakah kamu pikir dia bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena dia tampan? Lin Yi. Tepat saat Lin Yi hendak membawa Sun Manjia pergi, dia tiba-tiba mendengar teriakan di depannya. Dia menyadari bahwa An Ning telah keluar dari lift. Mengapa kamu di sini? Saya khawatir, jadi saya datang. Itu cuma sekelompok hooligan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Dengan itu, Lin Yi memandang para dokter dan petugas keamanan yang hadir dan berkata, "Telepon Zhang Dayong dan beritahu dia namaku Lin Yi. Dia akan mengurus ini." Lin Yi berhenti di tengah kalimatnya. "Sedangkan sisanya, lebih baik kau urus saja urusanmu sendiri." Bab 1438. 3 hari waktu. Mendesis. Para penonton semuanya terkejut. Mata pria itu bagaikan belati. Lin Yi membungkuk dan mencengkeram keras Sun Manjia, lalu menyeretnya kembali. Para penonton di koridor menyaksikan dalam diam. "Apa yang kau lakukan? Cepat panggil polisi." Sun Manjia masih berteriak sekuat tenaga, tetapi tak seorang pun mendengarkannya. Mereka semua tercengang oleh Lin Yi dan tidak bisa bergerak. Beranikah mereka memanggil polisi? Lin Yi. Melewati kerumunan, An Ning bergegas maju. Dia tidak pernah menyangka segalanya akan meledak seperti ini. Dia tidak menyangka Lin Yi begitu kejam. Dia adalah orang yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mereka sudah belajar dari kesalahan mereka. Tangkap saja mereka. Jangan dibesar-besarkan. Orang-orang ini anjing. Kalau kamu tidak meniduri mereka sampai tuntas, mereka tidak akan pernah belajar dari kesalahan mereka, kata Lin Yi dengan suara rendah. Tunggu di luar. Aku sudah banyak bertemu orang seperti ini. Aku jauh lebih berpengalaman daripada kamu. Aku tahu kau kuat, tapi ini Timur Laut, bukan Zonghai. Koneksimu tidak sampai di sini. Jika kau berpikir begitu, berarti kau benar-benar meremehkanku. Dengan itu, Lin Yi menarik keras Sun Manjia dan berjalan masuk ke bangsal. Tunggu aku di luar. Jangan masuk. Dor. Orang-orang di luar saling menatap, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, pada saat ini, sesosok licik muncul di belakang kerumunan. Orang ini adalah Ni Zhengyang. Melihat Lin Yi menyeret Sun Manjia kembali ke bangsal, Ni Zhengyang bersembunyi di sudut koridor dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Universitas Kedokteran Institusi Kedua, Departemen Rawat Inap 3, Kamar 706. Seseorang memegang pisau di sini. Nama pembunuhnya Lin Yi. Cepat kirim seseorang ke sana. Baiklah, kami akan menghubungi polisi di kantor polisi rumah sakit afiliasi kedua untuk datang sekarang. Harap selalu aktifkan ponsel Anda agar kami bisa terus berkomunikasi. Setelah menutup telepon, ekspresi Ni Zhengyang tiba-tiba menjadi muram. Ia menggenggam ponselnya erat-erat dan menggertakkan giginya. Sekalipun Sun Manjia tidak bisa menghadapimu, aku yakin polisi juga bisa. Pintu bangsal ditutup, dan Sun Manjia dimasukkan ke dalamnya. Melihat keadaan Sun Manjia yang menyedihkan, Zhuo Quanli berkeringat dingin. Orang bernama Lin Yi ini bahkan berani memukul saudaranya, apalagi orang di dalam ruangan. Mulai sekarang, apapun yang aku minta, kau harus menjawabnya, kata Lin Yi dengan acuh tak acuh, bersandar di ujung tempat tidur. Sun Manjia gemetar melihat Zhang Jinbao yang tak sadarkan diri tergeletak di genangan darah. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Hari ini aku mengaku kalah. Kalau ada permintaan, beritahu saja. Aku agak penasaran. Bagaimana kamu tahu aku datang ke rumah sakit? Lin Yi tersenyum. Kalian benar-benar mengesankan. Aku pergi makan di luar dan kalian datang. Waktu kalian benar-benar tepat. Ni Zhengyang memberitahu kami. Aku membawa orang-orang ke sini untuk membalas dendam kemarin. Ni Zhengyang. Itu dia. Sun Manjia gemetar sambil menyalakan rokok. Saat ini, aku tak punya alasan untuk berbohong padamu. Lin Yi tersenyum. Dia penuh dengan tipu daya jahat. Dia bahkan berani melakukan hal seperti itu. Meski An Ning tampak bersemangat, dia sebenarnya wanita yang baik. Kalau dia benar-benar menikah dengannya, mungkin dia akan dipercayakan pada orang yang salah. Masalah ini sudah selesai. Sekarang, mari kita bicarakan sisanya. Apa yang sedang kamu rencanakan? Sun Manjia menatap Lin Yi dengan ketakutan di matanya. Saudaramu seharusnya adalah Raja Timur Laut, Sun Manlou. Kamu tahu identitas saudaraku. Sebelum turun dari pesawat, aku mendengar seseorang dari menara mengatakan sesuatu, tapi aku tidak menganggapnya serius. Aku tidak menyangka saudaramu akan begitu gigih. Hal ini membuat Sun Manjia sangat terkejut. Pria ini tahu identitas kakak laki-lakinya, tetapi ia tetap menolak untuk menyerah. Ini bukan sesuatu yang akan dilakukan orang pintar. Aku sudah hidup lebih dari 30 tahun. Kau pria terliar yang pernah kutemui. Dia pemimpin kelompok berandalan itu. Apa dia benar-benar berpikir bisa menantangku? Tanya Lin Yi. Telepon kakakmu.
Aku perlu bicara dengannya. Saat ini, Sun Manjia sudah tidak sabar untuk menghubungi kakaknya. Dengan kemampuan kakaknya, ia pasti punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Sun Manjia menghubungi nomor Sun Manlou dan menyalakan pengeras suara. Apakah kamu sudah menyelesaikan masalah di rumah sakit? Belum waktunya tidur. Kenapa kamu bermimpi? Tanya Lin Yi. Orang bernama Jin Bao itu ditikam olehku dan sekarang terbaring berlumuran darah. Sedangkan adikmu yang mengecewakan itu, dia juga telah kupukuli hingga takluk, jadi kau salah perhitungan. Jelas, Sun Manlou, yang berada di ujung telepon, tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Ia terdiam beberapa detik sebelum berbicara. Tuan Lin, Anda benar-benar melampaui ekspektasi saya. Anda sangat mengesankan di usia yang begitu muda. Saya mengagumi Anda. Kesabaranku terbatas dan aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Kuberi kau satu kesempatan terakhir. Kuharap masalah ini berakhir di sini. Kalau tidak, kau bisa lihat kalender dan pilih tanggal untuk kuakhiri hidupmu. Aku tidak akan membiarkanmu hidup sampai akhir bulan ini. Seperti yang diharapkan dari orang yang mendirikan grup Ling Yun sendirian. Metode kejam Tuan Lin benar-benar memperluas wawasan saya. Namun, saya, Sun Manlou, telah berdiri teguh selama lebih dari 20 tahun. Apa kau benar-benar berpikir saya dibesarkan dalam ketakutan? Sepertinya kamu masih belum yakin. Jika saya begitu pemalu, saya tidak akan sampai ke tempat saya sekarang, kata Sun Manlou. Aku tidak tahu aturan di Zonghai, tapi lakukan saja seperti orang Romawi di timur laut. Ayo kita atur tempat untuk bertemu dan lihat siapa yang akan lolos pada akhirnya. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kurasa akulah yang seharusnya mengatakan itu, kata Sun Manlou dengan suara rendah. Kuakui, kalau kita di Zonghai atau di selatan, aku takkan sebanding denganmu. Tapi, kau harus ingat, ini timur laut. Ini bukan tempat yang pantas bagi orang luar sepertimu untuk bersikap kejam. Kau harus mengerti, bahkan naga besar pun takkan mampu menindas ular lokal. Kalau begitu, kau harus mengerti bahwa naga tetaplah naga, dan ular tetaplah ular. Kau harus tahu tempatmu. Temui aku di Hotel Shangri-La pukul 8 malam 3 hari lagi, kata Sun Manlou. Kamu bisa mengajak semua orang yang kamu kenal. Kalau kamu tidak punya cukup waktu, aku bisa memberimu beberapa hari lagi. Itu tidak perlu. Aku sudah terbiasa sendirian, kata Lin Yi. Dan aku tidak perlu memanggil banyak orang untuk berurusan dengan orang sepertimu. Menyegarkan sekali, sudah lama aku tidak bertemu orang seperti Tuan Lin, kata Sun Manlou. Tuan Lin, bisakah Anda bersikap baik kepada saya dan membiarkan saudara saya pergi? Saya pribadi bisa menjamin bahwa dia tidak akan mengganggu siapapun di sekitar Anda di masa mendatang. Mari kita selesaikan masalah ini secara pribadi. Tidak masalah. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa 3 hari lagi. Aku akan menunggumu. Bab 1439. Mengungkap identitas. Pada saat yang sama, terjadi keributan terus-menerus di koridor luar bangsal. Setelah kecelakaan itu, dokter di rumah sakit segera menelepon Zhang Dayong dan menginstruksikan para saksi untuk tidak menelepon polisi. Segalanya bisa menunggu sampai Direktur Zhang tiba. Zhang Dayong tidak ragu-ragu. Setelah menerima berita itu, ia bergegas membersihkan kekacauan itu. Ia kembali mengingatkan semua pihak agar tidak membocorkan masalah tersebut. Semuanya harus menunggu sampai penyelidikan selesai. Dia merasa Lin Yi tidak akan melakukan hal seperti itu jika tidak ada alasan yang kuat. An Ning berdiri di ambang jendela dan berputar dengan cemas. Alisnya berkerut erat, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Direktur Zhang, Anda yakin tidak ingin menelepon polisi? Dia hampir melakukan pembunuhan di depan umum. Saya masih takut memikirkannya. Di sisi lain, kepala dokter bedah bertanya dengan lembut. Tidak perlu. Lakukan saja apa yang kukatakan, kata Zhang Dayong dengan sungguh-sungguh. Dia yakin bahwa Lin Yi bukanlah orang yang berbahaya. Dia dulu direktur Departemen Kardiologi Rumah Sakit Huasan. Di saat yang sama, dia juga sekretaris jenderal Asosiasi Medis Huaxia. Mustahil dia pembunuh. Paling parah, ada konflik di antara mereka, jadi kita tidak boleh gegabah dalam masalah ini. Kembalilah dan jelaskan ini kepada orang-orang di departemen. Kalau ada yang membocorkan masalah ini, kita akan mendapat masalah. Dia sekretaris jenderal Asosiasi Medis. Kamu tidak cukup berpangkat tinggi untuk bertemu orang selevelnya, kata Zhang Dayong. Sore ini, seorang pasien hampir mati. Namun, Lin Yi dengan paksa menariknya keluar dari gerbang neraka. Bayangkan betapa baiknya dia. Dokter bedah kepala itu mengerutkan bibirnya. Orang yang dianggap tidak berguna oleh Direktur Zhang ternyata telah diselamatkan oleh pria ini. Ini sungguh mengerikan. Dengan level ini, bukankah kemampuannya akan sangat menantang surga? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia menjadi sekretaris jenderal Asosiasi Medis Huaxia? Zhang Dayong memandang kamar 706 dan berkata dengan suara rendah. Baiklah,
jangan bahas ini lagi. Ini bukan masalah kecil. Jangan sampai ada yang salah. Aku mengerti. Direktur departemen mengangguk dan berbalik untuk pergi. Ia hendak memberikan instruksi lagi. Namun, pada saat ini, pintu lift terbuka. Yang mengejutkannya, ia melihat lebih dari 10 petugas polisi bergegas keluar dari lift. Direktur, polisi ada di sini. Apa-apaan ini? Bukankah sudah kubilang jangan panggil polisi? Mereka dari mana? Saat dia melihat polisi, ekspresi Anning berubah drastis dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Munculnya polisi juga membuat Zhang Dayong tidak tahu harus berbuat apa. Jelaslah mereka ada di sini untuk berurusan dengan Lin Yi. Pak, saya direktur rumah sakit afiliasi kedua. Ini salah paham. Kita bisa menanganinya sendiri. Saya tidak akan merepotkan Anda. Zhang Dayong sangat jelas mengenai taruhannya dalam masalah ini. Sekalipun Lin Yi adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Medis Huaxia, polisi tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun setelah melihat hal seperti itu. Sebab, bukan hanya para dokter dan perawat di rumah sakit saja yang menyaksikannya, melainkan seluruh pasien dan keluarga di seluruh lantai juga mengetahuinya. Dampak langsung dan tidak langsungnya tidak terukur. Mungkin akan sangat sulit untuk menghentikan masalah ini. Halo, Direktur Zhang. Saya Chen Liansheng, Kapten Kantor Polisi Rumah Sakit. Saya harap Anda dapat bekerja sama dengan saya, kata Chen Liansheng. Kita perlu membawanya kembali untuk diselidiki, kuharap kau tidak menghentikan kami. Kami akan bekerja sama, tapi ini hanya kesalahpahaman. Tidak perlu dipermasalahkan. Kita baru bisa memutuskan apakah ini kesalahpahaman atau bukan setelah melakukan investigasi, kata Chen Liansheng. Jadi jangan mendekati kamar 706, kalau ada bahaya lain. Zhang Dayong tampak cemas. Ia ingin membantu Lin Yi menangani masalah ini, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Lebih dari selusin petugas polisi dengan hati-hati mendekati kamar 706. Pada saat yang sama, Chen Liansheng dan 2 orang lainnya telah mengeluarkan senjata mereka untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan. Melihat pemandangan ini, Anning hampir pingsan. Dia ingin menghentikannya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Karena buktinya sudah meyakinkan, Lin Yi pun menusuknya dengan pisau. Pada saat ini, semua orang melihat pintu bangsal terbuka. Lin Yi keluar dan menabrak Chen Liansheng. Kedua kelompok orang itu saling menatap cukup lama. Apakah kamu di sini untuk menangkap seseorang? Chen Liansheng agak bingung. Kalau dia ke sini bukan untuk menangkap seseorang, apa dia ke sini untuk makan? Chen Liansheng mengarahkan senjatanya ke Lin Yi, dengan sikap waspada penuh. Lin Yi. Setelah memastikan identitas Lin Yi, suasana di antara mereka menjadi semakin tegang. Jangan bergerak. Ayo ikut kami sekarang. Hah. Kau di sini untuk menangkapku. Itu tidak masuk akal. Kamu menyerang seseorang dengan pisau. Kamu masih mau berdebat denganku. Aku akui aku memang menusuk seseorang dengan pisau, tapi orang-orang di dalamnya bukan orang baik. Aku sudah membantumu membersihkan hama masyarakat. Tidak adil menangkapku, kan? Saya tidak tahu siapa yang ada di dalam, tapi Anda melakukannya di depan umum. Kami harus menghukum Anda sesuai hukum. Zhang Dayong memegangi dahinya tanpa daya. Kini setelah buktinya meyakinkan, tak ada lagi kesempatan untuk membantah. Ia merasa segalanya telah di luar kendali. Lin Yi, berhentilah tersenyum nakal dan bersikaplah lebih serius. Bekerja samalah dengan baik dengan polisi. Sekarang bukan waktunya bercanda, teriak Anning. Pelankan suaramu. Ini rumah sakit. Jangan berteriak. Ini tidak baik. Jika kondisinya memungkinkan, Anning akan menamparnya keras. Jika kau benar-benar peduli tentang hal ini, apa yang kau pikirkan saat kau menikamnya tadi? Sungguh menyebalkan. Kalian berdua, perhatikan baik-baik. Ini bukan saatnya kalian bicara. Chen Liansheng menunjuk Lin Yi. Angkat tanganmu ke udara. Jangan panik, aku tahu kamu sedang bertugas. Lin Yi menatap Chen Liansheng dan berkata. Ikut aku. Ada yang ingin kukatakan padamu. Jangan nakal padaku. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan, kata Chen Liansheng serius. Jika kau melakukan gerakan berbahaya, aku berhak membunuhmu. Kalian punya senjata, dan aku tidak punya apa-apa. Kenapa kalian begitu gugup? Chen Liansheng menatap Lin Yi dengan hati-hati dan mengarahkan senjatanya ke ambang jendela. Mari kita bicara di sana. Ayo pergi. Lin Yi berjalan menuju jendela dengan Chen Liansheng mengikutinya dari belakang dengan hati-hati. Keduanya menjaga jarak setengah meter. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, dia akan dapat bereaksi. Jangan gugup begitu. Kita semua ada di pihak yang sama. Gei bersandar di ambang jendela dan melemparkan kartu identitasnya ke Chen Liansheng. Meskipun dia tidak tahu jenis dokumen apa itu, Chen Liansheng sudah tercengang. Karena ada 5 bintang pada ide merah. Bab 1440. Aku akan pergi ke hotel juga.
Keaslian dokumen-dokumen itu tidak perlu diragukan lagi. Orang-orang yang mencoba memalsukan dokumen semacam itu akan dipenjara seumur hidup. Tanpa perlu Lin Yi mengatakan apapun, Chen Liansheng tahu bahwa ide ini asli dan langsung menurunkan kewaspadaannya. Akan tetapi, saat ia hendak memberi hormat, ia dihentikan oleh Lin Yi. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu tidak perlu. Lin Yi Chen menunjuk ke kamar 706 dan berkata, karena kau di sini, bawa orang-orang itu masuk. Tapi, aku tidak ingin identitasku terbongkar. Kuharap kau bisa merahasiakannya. Saya mengerti apa yang harus dilakukan. Baiklah, itu saja untuk saat ini, kata Lin Yi. Ngomong-ngomong, siapa yang menelepon polisi tadi? Apakah pihak lain menyebutkan namanya? Kurasa dia tidak mengatakan itu. Dia hanya bilang ada orang yang membawa pisau di sini dan dia berharap kita bisa segera menanganinya. Namun, orang yang menelepon polisi itu seorang pria. Gumam Lin Yi, merasa ada sesuatu yang salah. Saat Anda menelepon polisi, bagaimana nada dan ekspresi pihak lain? Lin Yi yakin dengan kemampuan Zhang Dayong, ia seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini. Ia tidak perlu memanggil polisi. Fakta bahwa ini terjadi sungguh aneh. Saya benar-benar tidak tahu. Mabes Polri lah yang menghubungi kami. Periksa sekarang. Cari tahu siapa pemilik nomor itu. Oke. Chen Liansheng mengeluarkan ponselnya dan menelepon kantor polisi. Ia juga ingin tahu siapa yang menelepon polisi. Lin Yi mulai berpikir dalam diam. Jika dia tidak berbicara dengan Sun Manjia, Lin Yi tidak akan peduli tentang ini. Namun, ketika ia mengetahui bahwa Ni Zhengyang lah yang menghubungi mereka, ia menjadi curiga. Ia merasa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan dirinya. Sekitar 10 menit kemudian, Chen Liansheng menerima balasan. Bos, saya sudah menyelidikinya, kata Chen Liansheng. Orang yang menelepon polisi bernama Ni Zhengyang. Dia dokter dari Departemen Kardiologi Rumah Sakit Kedua. Katanya dia melihat seseorang memegang pisau dan melakukan pembunuhan di sini, jadi dia menelepon polisi. Itu benar-benar dia, gumam Lin Yi. Bos, apakah ada masalah? Orang yang menelepon polisi ini punya niat jahat. Tangkap dia karena menghalangi urusan resmi. Itu tidak akan mudah. Chen Liansheng tampak gelisah. Tidak ada salahnya menelepon polisi. Kita tidak bisa menyalahkannya atas semua ini. Orang-orang di kamar rumah sakit itulah yang dia bawa ke sini. Jelas dia menyewa preman untuk menyakiti orang lain. Bukankah itu cukup untuk didakwa? Chen Liansheng tampak sedih. Bos, totalnya ada 4 orang. 2 orang kau tikam, dan 2 lainnya kau pukuli sampai tak bisa berdiri. Jadi siapa yang membunuh siapa? Yah, agak canggung, Lin Yi tertawa. Kalau begitu, kita bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk menghajarnya, agar dia mengerti kerasnya kehidupan bermasyarakat. Itu bukan masalah. Chen Liansheng tersenyum jahat. Lumayan aku punya harapan besar padamu, kamu pasti akan dipromosikan di masa depan. Dia menepuk bahu Chen Liansheng dengan sungguh-sungguh dan berjalan menuju Anning. Melihat Lin Yi berjalan mendekat, petugas polisi yang tersisa menjadi waspada dan memelototinya. Letakkan senjata kalian. Ini salah paham. Ikuti aku masuk dan tangkap mereka. Perkataan Chen Liansheng mengejutkan belasan petugas polisi yang tersisa. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia tidak akan melanjutkan masalah ini. Kalian semua berdiri di sana. Apa kalian tidak dengar apa yang kukatakan? Ikuti aku masuk dan tangkap mereka. Chen Liansheng berteriak lagi. Baru kemudian orang-orang lainnya bereaksi dan bergegas masuk, tetapi mereka masih linglung. Semuanya sudah beres. Ayo pergi, kata Lin Yi kepada Anning. Hah! Anning dan Zhang Dayong saling menatap. Beberapa saat yang lalu, mereka bermusuhan dan mengatakan ingin menangkap Lin Yi. Mengapa dia baik-baik saja sekarang? Ini tidak logis. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Jika sesuatu benar-benar salah, apakah mereka akan membiarkanku pergi? Tapi sikap mereka berubah terlalu cepat. Apa yang telah kau lakukan? Rahasia surga tak bisa diungkapkan. Jangan banyak bertanya. Ayo pergi. Baiklah, asalkan kamu baik-baik saja. Hari itu penuh dengan pasang surut. Anning sudah mengalaminya beberapa kali dan tidak lagi berminat untuk berdebat tentang hal-hal seperti itu. Selama Lin Yi baik-baik saja, dia merasa puas. Pada saat yang sama, Sun Manjia dan yang lainnya dibawa keluar dan memelototi Lin Yi. Apa maksudmu dengan ini? Aku sebenarnya tidak ingin kau ditangkap, tapi ada sesuatu yang terjadi. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kau bisa menyalahkan nasib burukmu saja. Lin Yi mengangkat bahu. Sun Manjia mengingat apa yang baru saja terjadi. Lin Yi tidak menelepon polisi, dan pada levelnya, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Sun Manjia tidak berkata apa-apa lagi dan dia membiarkan polisi membawa mereka pergi. Sementara itu, Lin Yi dan Anning kembali ke bangsal ayahnya.
Putriku, apakah kalian berdua baik-baik saja? Liu Guiqin melangkah maju dan bertanya. Tidak apa-apa. Semuanya sudah beres. Semuanya akan baik-baik saja di masa depan. Agar tidak membuat ibunya khawatir, An Ning menutup-nutupi masalah itu tanpa menjelaskan secara rinci. Tapi aku baru saja melihat mobil polisi. Ya, polisi datang untuk menangkap orang-orang jahat. Lihat ingatanku. Bagaimana mungkin aku melupakan ini? Setelah mengetahui masalah itu telah diselesaikan, keluarga An merasa lega. Mereka tidak perlu khawatir lagi. Baiklah, sudah lewat jam 11 malam. Kalian berdua tidak perlu tinggal di sini lagi. Kembalilah dan istirahatlah. Aku akan menginap di sini malam ini, desak Liu Guiqin. Itu tidak akan berhasil. Aku akan tinggal di sini bersamamu, kata An Ning. Tidak perlu. Saat ini, kamu tidak bisa mengurus ayahmu. Kita kerja shift saja. Kamu bisa kembali beberapa hari lagi. Kalau begitu, saya akan mengajukan cuti dari departemen dan datang besok siang. Jangan cuti. Ayahmu tidak perlu diurus terus-menerus. Aku akan meneleponmu kalau sudah tidak tahan lagi. Jangan tunda pekerjaanmu. Baiklah, kita lihat saja besok. An Ning masih sedikit khawatir, tetapi ia membiarkan Liu Guiqin mengusirnya. Wanita itu tidak ingin merepotkan anak itu dengan apapun yang bisa ia lakukan. Setelah meninggalkan bangsal, An Ning merasa jauh lebih baik dan kembali menjadi dirinya yang biasa dan riang. Aku pergi dulu. Lin Yi menguap dan melambai memanggil taksi. Di mana kamu tinggal sekarang? Hotel Four Seasons, tidak jauh dari institut. Aku tahu di mana, kata Aiming. Tidak ada orang di rumahku, jadi aku akan tinggal bersamamu malam ini dan kita bisa pergi bekerja bersama besok. Tapi kamu sedang flu, jadi kenapa kamu mau ikut denganku? Walau pilek bukan berarti aku tidak bisa menginap di hotel. Oke, kalau begitu ayo kita pergi bersama. An Ning tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Lin Yi. Jika itu Liang Ruoxu atau Wang Ying, mereka mungkin akan langsung mengerti. Setelah langkah selanjutnya diputuskan, mereka berdua naik taksi kembali ke hotel. Di departemen kardiologi, Ni Zeng yang berdiri di dekat jendela dengan sebatang rokok di tangannya. Tatapannya tertuju pada pintu masuk departemen rawat inap. Lampu pada mobil polisi terus berkedip, menciptakan keributan besar. Aku sangat menantikannya, dia akan dibawa pergi nanti, kan? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.